yang keserupaan, similarity-nya ada gitu. Apa kira-kira dalam framework ini yang punya similarity, kesamaan variabelnya? Apa kira-kira? Variabel apa yang punya kesamaan? Apa yang kira-kira mirip? Most closely with among them, hampir menyerupai di antara mereka. Variabel apa? Ada? Kayak gini aja kalian malas jawab, gimana mengenalnya? Ada yang tahu? Variabel yang mirip? Nah, gimana mau belajar? Nggak mau ngasih pendapatnya, nggak mau. Gimana angkat kelas ini? Pertanyaan saya yang mirip kan bisa Anda lihat kan, tulis-tulisan yang mirip-mirip gitu kan? Iya, ada personality sama controllability preference. Ada yang lebih mirip lagi? Auditory. Hah? Auditory enggak. Yang personal integration needs and social integration needs. Nah, that's correct. So you can capture 5 variable related, 5 variabel yang berkaitan dengan needs. Kalau kayak gitu, nggak susah-susah. Anda kalau saya sarankan, itu aja kalau Anda mau ngangkat tentang needs saja, kebutuhan, cuma disesuaikan nanti cocok nggak dengan konteks penelitian Anda. Anda sudah dapat 5 variabel independen tentang needs. Ya, nah, nanti sesuaikan aja. Anda baca dulu apa itu uses and gratification. Nah, nanti isinya kan ada 5 dimensi needs kan. Nah, 5 dimensi itu bisa jadi 5 variables. Kalau untuk level pemula Anda tidak punya pengalaman, kalau ketemu variabel yang sama, mirip, nah itu aja angkat isu itu. Nah, cuman mungkin ada beberapa variabel mungkin yang sudah jadul, kayak risk. Nah, itu udah banyak cerita tentang risk itu. Risk itu bentuk-bentuknya banyak, benefit juga bentuk-bentuknya banyak. Nah, itu mungkin orang nggak mau. Value, nah, itu juga nggak mau mungkin. Value itu banyak sekali macam-macam. Mungkin orang nggak mau kalau value-nya yang sudah yang umum. Itu ya. Kalau Anda mau ngangkat isu yang lain itu oke juga. Ini juga mungkin karena dia pakai singkatan PTF sama PTTF. Karena disingkatkan. TTF itu Task Technology Fit. Task Technology Fit. Nah, PTF itu Person Technology Fit. Nah, diterjemahkan Task Technology Fit, TTF itu kesesuaian antara pekerjaan dan teknologi. Kalau PTF Person Technology Fit, kesesuaian antara individu sama teknologi. Nah, itu dua pendekatan yang berbeda kan. Itu juga udah menarik juga. Itu contoh bagaimana kita mengakomodir ini ya. Sebenarnya ya, jawaban Anda juga boleh, misalnya yang mirip juga Pak, auditory preference sama controllability preference, itu juga mirip kan? Ya, sama-sama berbicara tentang preference kan, preference auditory, preference terhadap suara, sama preference terhadap kontrol, kemampuan mengontrol. Itu juga sebuah apa? Dua variable, that's two variables that almost similar meaning kan. You can raise
that issue. Jadi lihat ininya. Contoh lain misalnya. Nih. Variabelnya. Ini yang dinamakan sebagai variabel. You have to identify. Anda baru harus mengoleksi kumpulan-kumpulan variabel. Coba kita lihat dia menggunakan social identity theory. Identity theory itu ada 3 dimensi. Identity similarity, identity distinctive, identity prestige. Nah, kalau Anda mengangkat isu tentang social identity theory dengan 3 variabel identity itu sudah dapat X1, X2, X3. Tinggal Anda cari mediasi sama Y-nya lagi. Tapi ya nggak boleh ngambil dari sini, ngambil wishful identification parasosial. Itu berarti Anda sudah terlalu dekat mengkopinya kan. Nah, cari nanti gabungan dengan yang lain. Itu contoh lagi. Caranya kayak gitu. Jadi melihat framework. Nih. Anda harus identifikasi. Jadi ini yang dinamakan frameworknya yang Anda cari di dalam artikel Anda itu yang Anda download. Nah, satu-satu Anda ini kan Anda apa? Anda identifikasi ya. Kalau identifikasi itu mencatat. Apakah saya melakukan itu? Ya tetap melakukan. Nanti kira-kira baru kita di dalam imajinasi kita itu kita harus bermain kuat berimajinasi, harus kuat menghayal. Harus kuat menghayal bahwa apakah ini bisa dihubungkan dengan ini. Itu sambil berpikir kita sambil menghayal apakah ini bisa dihubungkan. Ya saya identifikasi variabel-variabel nih. Ada variabel interaction quality sama autonomy, ada variabel relative advantage sama self efficacy, ada variabel ini, ada variabel ini, ada variabel ini, saya identifikasi. Mengidentifikasinya catat doi-nya. Nih, variabel ini kan kalau Anda misalnya tertarik, Anda catat doi-nya aja. Nih doi di bawah. Nih. Jadi kalau Anda butuh memang paper itu, tinggal Anda klik aja doi Anda di paper ini. Nih, kayak saya catat doi-nya. Kalau saya butuh paper ini tentang interaction quality sama autonomy, langsung asal internet yang kita punya nyambung, kita bisa tahu papernya ini. Kalau kita mau citasi papernya ya, atau mau download papernya, nih papernya. Ada berbicara tentang autonomi. Jadi Anda mengidentifikasi pakai Word itu, catat variabel-variabel yang menarik menurut Anda catat doi-nya. Dari framework seperti ini saya mau tertarik misalnya, saya mau meneliti tentang autonomi sama interaction quality. Nah, tugasnya apa? Kalau kira-kira Anda sudah menghubungkan ini, baru Anda menghayal. Nah, kira-kira apa yang bisa saya buat koneksi ya?
bahwa X yang mana, Y-nya kemana. Nah, kalau logika sederhananya kita buat pakai peribahasa aja, ada gula, ada semut, bahwa X mempengaruhi Y. Nah, itu aja mainnya. Apakah benar misalnya ya, ini saya contoh paling gampang ya, kalau layanannya baik, service quality-nya baik, saya puas. Ada kan logikanya? Ada nggak logikanya? Ada. Nah, kalau kualitas layanannya baik, maka saya akan puas. Saya nggak? Nah, kayak gitu mainnya. Kalau ini seperti ini, maka akan begini. Makanya itu bisa meningkat, bisa juga tuh turun. Nah, kalau dia meningkat itu namanya positif, kalau dia turun namanya negatif, berlawanan arah. Ya gitu aja ngomong-ngomongannya, logikanya. Kalau X-nya variabel X-nya ini, misalnya anak ngomong ambil variabel misalnya kualitas layanan, Y-nya adalah kepuasan, apakah benar kepuasan itu mempengaruhi, apakah benar kualitas layanan itu mempengaruhi kepuasan saya? Kalau ada logikanya ya berarti bisa dihubungkan. Balik lagi ke sini misalnya yang kayak tadi, yang paper tadi. Itu semua pakai ini aja, pakai logika. Nah, cuman Anda juga harus tahu dulu definisi. Kalau nggak tahu, misalnya social attractiveness. Apa yang dimaksud dengan social attractiveness? Anda harus cari dulu definisinya kalau Anda belum paham. Apakah social attractiveness akan mempengaruhi influencer defense? Apakah physical attractiveness itu mempengaruhi influence defense dan purchase intention? Ini kan ceritanya tentang influencer karakteristik. Nah, karakteristik dari influencer kan? Apakah daya tarik fisiknya itu akan mempengaruhi purchase intention? Niat beli konsumen. Nah, kalau ada secara logika, berarti bisa diteliti. Ini kan ceritanya karena sudah ada contohnya kan. Tapi kalau misalnya Anda ketemu dua variabel yang bebas gitu, yang belum ada dihubungkan, Anda sendiri yang mencoba untuk menghayal, ya kan? Misalnya physical attractiveness dengan ini, misalnya dengan loyalitas. Apakah daya tarik fisik influencer itu akan mendorong meningkatkan kesetiaan penggemarnya? Kan kayak gitu, mau logika kan ya. Nah, itu butuh imajinasi. Makanya sambil kalau kalian sudah pengalamannya makin jam terbangnya increase ya, nanti Anda sambil mengidentifikasi itu Anda sudah mengkonek-konekkan dengan variabel-variabel yang sudah ada identifikasi terlebih dulu. Oh, ini nanti bisa dikaitkan dengan sini. Oh, nanti bisa dikaitkan dengan sini. Jadi kuncinya begitu. Jadi kalau misalnya contoh, saya misalnya misalnya Anda mau tentang influencer karakteristik, di sini sudah ada 3 variabel kan, ya enggak? Nah, untuk variabel lainnya jangan ngambil influencer defense sama purchase intention. Anda sila kaitkan lagi dengan yang apa gitu. Boleh aja. Berarti X-nya sana Anda ngambil dari paper ini, nanti yang variabel Y-nya Anda ngambil paper kedua kan, yang mediasinya Anda ngambil paper ketiga. Udah jadilah framework itu. Kalau Anda tidak buka artikel yang Anda download, yakinlah nggak akan ketemu variabel itu. Yang akhirnya nanti Anda ajukan ke saya, nanti variabelnya itu saja gitu. Kamu saya tahu itu berarti ngambil dari jurnal Sinta atau nanya ke Google, bukan berdasarkan paper yang Anda download, atau Anda nanya sama AI. Udah hopeless, udah malas. Tolong AI, kira-kira apa ininya. Dan itu akan bolak-balik Anda dengan anak saya nanti. Sampai akhirnya nanti kena deadline, kawan-kawannya udah maju, progres, Anda stres, bolak-balik, saya tolak terus. Kayak orang jatuh cinta aja mengucap cinta dengan saya, bilang sorry, saya tolak gitu. Nah, kalau base Anda berdasarkan paper yang Anda buka, yang Anda baca, yakinlah pasti dapat. Any question?
Nah, kalau sudah dapat misalnya physical attractiveness, nggak cukup satu physical attractiveness nih. Nah, kayak tadi saya kemarin tadi malam suruh senior Anda Mbak Nani itu, nah, saya anggap adalah asisten saya kan. Nah, saya bilang ke tolong carikan ini nih artikel tentang physical ownership. Carikan, saya bilang. Nih, dia cari sampai ini semua tentang psychological ownership. Dicari di itu sampai berapa nih? Sampai 70 artikel tentang itu, baru satu variabelnya 70 sampai dia carikan. Karena dia sudah expert, karena saya sudah ngajarin dia cuma 2 jam, baru dia kerjakan ini 2 jam 3 jam. Itu tentang satu variabel aja, karena saya bilang saya lagi meneliti tentang psychological ownership sebagai moderator nih. Carikan, saya bilang. Saya cari juga bisa, cuma sekalian melatih dia kan. Dalam 2 jam dia bisa selesaikan ini. 70. Nanti tugas berikutnya saya suruh download. Udah saya download, nanti saya baca 70 itu. Mana yang relevan dengan paper saya. 70 itu kan saya download. Nah. Terutama dia kasih kode. Yang merah-merah itu Pak, moderator Pak. Psychological ownership-nya sebagai moderator. Nah, berarti dia kasih kode. Oke. Pertama saya akan fokus dulu baca yang merah-merah. Kalau kita lihat ya, ini papernya dari mana nih? Nah, tinggal pencet kontrol sama klik kiri kan, keluar nanti papernya di mana nih. Karena yang penting doi-nya, kita butuh tuh doi. Tuh, nah ini nanti. Apalagi enak nih judulnya, sudah ngomong kan. Ya, understanding employee openness to organizational change in a healthcare organization, stress, turnover intention, and the moderating role of psychological ownership. Yang saya cari itu kan psychological ownership-nya sebagai moderator untuk menunjang paper saya sebagai paper saya, cuman lain konteks. Jadi kalau sudah mengidentifikasi variabelnya, misalnya udah oke, terus coba-coba membangun sebuah framework, nah baru mau start nulis tuh harus mulai lagi nyari dulu variabel-variabel, artikel-artikel yang berhubungan dengan variabel yang mau kita teliti. Nah, jadi tahapannya berikutnya seperti itu nanti. Nah, setelah itu baca baru bisa tulis. Ada question lagi? Any question? Jadi kalau misalnya kasusnya, case-nya, most student ya demand to publish article, ya, to select publish article compared to writing a skripsi. Nah, ini kayak di atas kalian loh, angkatan 2022. Dan karena mereka kebijakan baru beda dengan 2021 dan 2020. Nah, 2022 kebijakan baru. Ada dua cara untuk tamat. Satu menulis skripsi, satu publikasi. Di Sinta 2 harus, nggak boleh Sinta 3 dan 4. Protes mereka. Bahkan sampai orang tua pun sampai datang ke jurusan protes. Kenapa anak saya nggak boleh publish di Sinta? Bisa kok, silakan. Sinta 2 tapi nggak boleh Sinta 3. Karena kenapa ngotot Woyo? Karena bukan kalian yang kerjakan itu, AI yang kerjakan itu. Sok-sokan mau nulis publikasi, dipikir gampang nulis itu. Karena mau itu karena apa?
Kena AI yang kerjakan. Itu mahasiswa yang datang seperempat itu dua diantaranya bimbingan saya. Udah 1 bulan nih kerja dengan saya, duduk-duduk aja di mana. Kadang duduk di gedung L, kadang di Janji Jiwa. Kerja dengan saya 1 hari 6 jam, 7 jam. Kelar itu proposalnya. Karena mereka boleh pakai AI untuk memperbaiki bahasa, tapi bukan AI yang membuatkan proposal mereka. Kadang-kadang inisiatif 2 malam yang lalu mereka, Pak, kami mau ke Kopi Kenangan karena dibuka sampai subuh, buka 24 jam. Saya kaget, ya bener Pak, ya bener Pak. Sampai jam berapa tadi malam? Sampai jam 12 Pak. Belum selesai juga. Karena mereka memang benar baca unuan dengan topik sekian. Apalagi membohongi lagi, cantumkan juga referensi bodong semua ya, itu rekomendasinya. Jadi jangan pernah nanya sama AI tentang variabel ya. Anda uploadlah artikel Anda satu-satu. Anda malas baca, Anda upload artikel itu ke AI, terus Anda bilang identifikasi apa saja variabel di dalam artikel ini. Jangan kayak gitu. Ya. Tetap Anda buka sendiri, Anda identifikasi sendiri. Jadi tugas pertama itu yang dicari framework dulu untuk mengidentifikasi itu. Belum baca jurnalnya belum. Nah, kecuali nanti kalau Anda nggak ngerti, kayak saya bilang tadi misalnya tentang self identity tadi ya, apa yang dimaksud dengan attractiveness tadi. Ya, Anda perlu cari nanti definisinya di dalam artikel itu. Ya. Baik both either conceptual definition or operational definition. Ya, definisi konseptual atau definisi operasional ya. Any question? Oh, itu kita cari topiknya bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi emang pure baca semua. Bukan kayak Topik yang kalian mau itu kadang-kadang ya, gimana cara mengukurnya kan juga nggak tahu kan. Ya, saya mau penelitian tentang AI Pak. Apa yang penelitian tentang AI? Bingung juga. Nah, nanti kan kalau anda cari-cari, oh ini tadi misalnya Anda bicara tadi ada ketemu variabel compability. Oh, compability ini bisa diangkat dengan AI, dikaitkan dengan AI. Kan ketemu variabel tentang AI. Ya enggak? Nah, saya mau teliti tentang influencer Pak. Apa yang butuh teliti tentang influencer? Ya influencernya Pak. Apa yang dimana pada bingung kan? Ketemu variabel tentang influencer. Oh, influencer itu bisa dilihat karakteristiknya bisa dilihat. Kan lagi ketemu ke situ juga nanti. Makanya kalian itu harus kompak. Nah, misalnya kalau kayak saya ya, wah, kawan saya ada yang mau teliti tentang influencer, pas kalian klik, kalian baca tentang influencer ya, kasih tahu ini paper tentang influencer. Nah, ada variabelnya. Itu jangan saling dukung kalian sekelas itu. Ya seenggak-enggaknya buat amal jariah lah. Ya. Daripada Anda simpan Anda nggak dapat amal, lebih baik Anda share ke kawan ini walaupun dia tamat cepat dari Anda, tapi Anda nggak berbuat amal sama dia. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan Anda. Ya, karena Anda sendiri nggak tahu topik apa yang mau diteliti tentang influencer misalnya. Ya enggak? Saya kemarin ribut dengan ada mahasiswa mau bicara tentang AI. AI itu apa yang mau diteliti, saya bilang. Ya AI ya apa gitu. Ada nggak variabel tentang AI yang kaitan? Nggak tahu juga ada. Terus dapat indikator dari mana? Ini ada indikatornya. Ternyata ngambil dari Sinta. Ya mana bisa dipertanggungjawabkan itu. Entah indikator dari mana? Muncul mungkin dari indikator dari langit kali. Mungkin nilainya sama ChatGPT satu kan? Ya enggak? Nah, kalau mau fair sekelas tapi harus mau download yang tahun 2022 sampai 2025 ke atas, itu isunya pasti lebih baru lagi variabel-variabelnya. Nah, how can I download that article?
Anda beli di Shopee. Udah satu doang. Satu orang aja sumbangan 50 artikel baru kali 12 di kelas ini, berarti Anda dapat 600 artikel. Untuk kelancaran studian London you have to spend around 100,000. Tapi harus semuanya download yang tahun terbaru. Kejar dulu yang tahun 2025 dulu. Harus satu orang sumbangan 50, nanti masukkan ke link akan dibagikan, Anda baru bisa buka satu-satu. Pasti isunya baru-baru juga. Nggak mungkin kalau Anda nggak dapat variabel dari sana. Nah, dari jurnal yang dua Anda download itu, Anda pilih, entah terserah lah. Anda mau pilih dari salah satu atau dua-duanya. In total 50 articles. In total ya, bukan masing-masing 50 ya. In total secara keseluruhan 50 artikel. Nah, supaya Anda tidak mubazir, sebelum Anda download, beli, kan Anda beli itu kan kasih judul sama link doi-nya ya. Nah, Anda baca dulu abstraknya, ini penelitian kuantitatif atau tidak. Dari abstrak itu kita bisa tahu ini kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau dia bilang menggunakan sampel kuantitatif, atau paling gampang dia bilang pakai PLS, itu udah pasti kuantitatif. Kalau dia bilang pakai structural equation modeling atau disebut PLS, itu pasti kuantitatif. Supaya tidak membeli kucing dalam karung. Kalau Anda sekedar beli ternyata banyaklah kualitatif, ya nggak bisa juga Anda baca. Jadi kalau dia bilang di ini kan, misalnya ini tadi mana? Inilah misalnya. Nah, misalnya baca ini kan, Anda baca abstraknya nih. Kalau dia bilang total 689 responden direkrut melalui SIBO bla bla bla. Dan bisa mengatakan bahwa afektif enggak, ini adalah pasti kuantitatif ini. Dari abstrak kita kebaca. Minggu depan kumpulkan itu. Jadi bisa langsung sambil Anda download UPA, sambil Anda ngerjain tugas juga identifikasi variabel dari punya Anda, itu download, nanti itu dibaca lagi. Ya nggak apa-apa, capek sekarang. Kalau syukur-syukur semester 6 Anda punya framework 6 pertengahan itu biasa dibagikan pembimbing. Anda langsung bisa ketemu pembimbing. Kalau disetujui lebih cepat Anda skripsi. Bagi yang mau aja, kalau bagi yang mau jalan santai masih cinta sama manajemen ya nggak apa-apa, jalan santai aja. Anda yang cinta itu ada, jangan ngeleng-ngeleng. Ya pengalaman saya 10-20% itu sampai semester 14 nanti tamatnya. Di kelas ini ada 10 ya, sekitar 50. Catat doi-nya sama judulnya. Nah, terus itu satu hari tuh selesai itu kerjaan mengidentifikasi itu. Nah, sisa hari berikutnya ya bukalah yang sudah Anda download itu. Nah, identifikasi variabel-variabel. Nah, bagusnya sekelas ini rapat, kira-kira mau topik kemana. Jadi kalau ketemu kawan lagi buka-buka artikel, tentang konten, tentang influencer, saya ingat dengan ini, nanti kirim ke dia, kirimkan ke dia. Kayak gitu. Nah, kalau mau saling membantu, ya itu kan membantu itu. Nah, ya membantu harus dibuat draftnya mau nanti kemana gitu kan. Ini question? Satu jam itu udah ini.
2 deh sih ketemu tadi. Minimal 1 jurnal atau 2 jurnal, Sir? Terserah. Terserah ya. Anda pilih pokoknya in total 50. 50. Nah, in total ya. Mau dari 1 jurnal juga boleh. Nanti saya lihat dulu deh kalau ada jurnal yang kalau memang ada yang jomplang bagus dengan jelek saya akan tunjuk deh mana minunya deh. Iya, Sir. Thank you, Sir. Nanti saya akan lihat daftar dua jurnal pilihan kalian deh. Nah, 50 jurnal itu 50 artikel. 50 Jangan ngomong jurnal 50 artikel. Inti artikelnya banyak brand image, brand loyalty, brand satisfaction. Kayak gitu-gitu itu udah umum sekali. Makanya lebih enak kalau kalian udah diidentifikasi kalian presentasi. Kalau misalnya langsung saya komenin, nah yang lainnya nampak. Jangan lagi dipilih itu. Kalau saya bilang misalnya purchase intention jangan lagi, ya jangan pula pilih purchase intention itu nanti. Nah, misalnya saya bilang brand image, jangan lagi pikirin brand image gitu. Brand trust atau customer trust gitu. Itu bukan variabel utama. Saya nggak melarang nanti akhirnya kalau kalian nanti larinya ada ke trust, tapi asal 2 variabelnya yang lainnya menarik. Saya juga nggak munafik, saya juga baru publish paper saya 2 minggu yang lalu, ada trustnya juga gitu. Tapi trust itu bukan sebagai variabel utamanya. Itu saya nggak jangan jadi munafik juga mahasiswa saya suruh nggak boleh, tapi ini cuma saya akan melihat framework secara keseluruhan. Tapi kalau trustnya menjadi utama ya nggak mau saya tidak merekomendasikan kalian. Ada customer trustnya sebagai variabel saya di dalam framework. Tapi ini saya utamanya bukan trust, utamanya 2X ini, agility sama resilience. Mungkin menurut kalian ini banyak barunya. Cuman yang mungkin udah tahu cuman trustnya aja kan. Yang lainnya belum pernah dengar kan. Tapi kalau orang pemasaran tahu tas teknologi fit ini udah banyak orang teliti, customer stickiness ini udah banyak orang teliti. Nah, kekuatan saya ada di agility, mobile application agility sama mobile application resilience. Karena kenapa? Dua variabel ini dua variabel yang seksi sekarang banyak disebut orang. Banyak diteliti. Tahu dari mana? Itu tadi saya bilang tahu dari jurnal-jurnal yang baru. Coba lah kalau kalian sering baca pasti tentang kata resilience itu lagi disebut-sebut. Cuman dalam topik marketing jarang disebut employee resilience. Karena resilience ini kata yang hot, yang seksi sekarang ini. Employee resilience itu bagaimana karyawan itu bisa bangkit dari keterpurukannya. Kalau kemarin tentang healing itu reaktif sifatnya, tapi kalau resiliensi proaktif. Anda mau bangkit dari keterpurukan. Kalau healing itu mencari penyembuhan. Kalau resilience sudah lebih dari mencari penyembuhan. Luka batinnya itu dia bisa sembuhkan, dan sekarang dia bangkit. Itu lagi kata-kata yang seksi di bidang organisasi saya bawa ke marketing, dan ternyata cari di marketing pun nggak banyak tentang resiliensi itu. Itulah kekuatan paper ini. Dan saya nggak memungkiri bahwa ada variabel jadul di dalam framework saya itu. Paling contoh adalah customer trust. Makanya kalau baca paper saya ini, kenapa trust itu menjadi penting dalam konteks ini, saya bahas di paper itu. Ada kalimat kuncinya. Nah, tapi nanti soal bagaimana menyusun sebuah sebuah proposal itu nanti saya ajarkan. Yang penting tahap awal dulu ketemu dulu variabel-variabelnya. Ya. Udah lagi?
Berarti variabel yang menarik itu sesuatu yang jarang, Iya. cukup jarang dibahas. Bisa kita katakan itu yang belum banyak dibahas. Nanti jawaban kamu tuh kenapa Pak variabel belum banyak dibahas? Nanti saat kita membahas tentang bagaimana menulis bab 1, boleh kamu tanyakan itu lagi. Nanti jawabannya ada pas saya menjelaskan tentang bab 1. Kamu boleh nanya, kamu boleh repeat question ya. Ask me again ya. Pak, kenapa variabel itu jarang banyak harus kita cari yang jarang banyak dibahas. Nanti kita pas di pembahasan how to write the introduction and background, I will show to you why we have to select ya, why we have to select unique variables. Kenapa kita harus memilih variabel yang unik? Itu nanti kita bahas dari cara orang nulisnya di bab 1. Skip that question. Ya. Nanti saya tunjukkan di mana letak bab 1-nya itu. Dia memposisikan tulisan itu. Ya. Ini dia, masih ada lagi question? Ini yang harus kita jarang bahas berarti yang, tapi kalau logikanya kira-kira ini bisa disambungkan. Ya. Berarti itu kayak ada apa ya, tolak ukurnya gitu, kenapa Ya. bisa jadi begini. Nah, cuman nanti kalian akan berhadapan dengan waktu berdiskusi, discuss with the student, misalnya dari sama-sama misalnya kelas internasional tapi misalnya dengan mahasiswa keuangan kan, atau kalian diskusi nanti sama teman-teman yang dari reguler yang pemasaran. Nah, mungkin berdasarkan perspektif dia atau pembimbing kalian, biasanya kalian itu suka diskusi-diskusi, tapi kadang-kadang saya marah gitu. Tadi kayak kemarin tadi malam saya sindir mahasiswa bimbingan saya. Karena kenapa? Nah, nanti dengan kata kawan, menurut dosen saya waktu menghubung-hubungan itu ekstra W itu harus ada penelitian terdahulu. Nah, kan? Sementara kalian pakai logika kan? Nah, mana penelitian terdahulunya kata temannya nanti. Nah, mulai tuh labil itu, mulai tuh goyang tuh, galau tuh. Nah, karena dikejar oleh kawannya. Mana penelitian terdahulunya? Kalau versi saya nggak usah pusing dengan penelitian terdahulu itu. Kalau ada bagus, nggak ada nggak apa-apa. Tapi kamu mahasiswa bimbingan saya tetap tadi malam saya tegur ya. Kalau kamu memang percaya sama teman kamu bimbinganlah sama teman kamu. Ngapain bimbingan dengan saya nanya-nanya saya bilang. Tapi Pak teman-teman ngomong kayak gitu Pak, ya udah pakai saja bimbingan sama dia sama. Nggak usah dengan saya lagi bimbingan. Udah berkali-kali dibilang tidak wajib harus ada penelitian terdahulu. Nah, tapi nanti kita logikakan, kita jawab. Kayak saya, belum ada yang meneliti tentang resilience terhadap TTF itu. Belum ada yang meneliti resiliensi terhadap TTF itu. Tapi kita bisa berargumen bahwa secara logika resiliensi itu bisa berpengaruh terhadap TTF. Itulah kekuatan kita. Nah, nanti itu nanti bab 1 lagi nanti. Nah, tapi saya katakan nanti kalau diskusi biasanya kalian itu diskusi dengan teman-teman lain pembimbing seperti itu nanti gosip-gosipnya. Bahkan dosen pun sendiri yang masuk tim kerja saya, kemarin saya kasih tahu yang tentang cycle authorship. Persib diagnosticity. Belum ada jadi moderator itu, tapi saya logikakan. Itu nanti tapi pembahasan nanti di tingkat lanjut itu. Ya, sementara ini identifikasi dulu. Yang penting saya ngajarkan kalian berimajinasilah dengan hayalanmu. Jangan dipotong. Imajinasinya harus logik. Nah, itu aja. Mencari logika di dalam imajinasimu. Ya. Find the logic based on your imagination. Ya. Kadang-kadang kalian bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dengan imajinasimu tadi. Ini question lagi?
Oke, kalau nggak ada cukup, saya kira juga jam 10 juga mau